Shalom Jemaat GKS Balikpapan yang dikasihi oleh Tuhan. Saya mau bertanya bagaimana kabar saudara pada pagi hari ini? Luar biasa, amin. Tapi sekalipun saudara mungkin gak oke, tapi it's okay to be not okay, amin. Saya percaya setiap kita diberkati Tuhan, diberkati dengan kesehatan dan diberkati dengan segala kelimpahannya. Selamat datang bagi saudara yang beribadah di GKS Balikpapan pada pagi hari ini. Dan selamat datang juga bagi setiap saudara yang menyaksikan ibadah ini melalui online di channel YouTube GKS Balikpapan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara setiap hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Katakan amin. Tema bulanan gereja kita di sepanjang bulan November ini adalah Purpose of God atau tujuan Tuhan. Dan judul khotbah saya pada pagi hari ini, saya beri judul khotbah saya pagi ini adalah masa depan yang penuh harapan. Sama-sama kita berkata masa depan yang penuh harapan. 1, 2, 3. Tahukah saudara bahwa tujuan Tuhan di dalam hidup saudara dan di dalam hidup saya adalah merancangkan hal yang baik. Dan selalu tentang rancangan yang membuat saudara damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Sekali lagi saya sampaikan bahwa rancangan Tuhan, rencana Tuhan adalah selalu tentang yang baik dalam hidup saudara dan dalam hidup saya. Sebelum melanjutkan khotbah saya pagi ini, perlu kita sepakat bahwa Tuhan yang kita sembah itu tidak pernah merencanakan, Tuhan yang kita sembah itu tidak pernah merancangkan yang tidak baik atau hal yang buruk atas hidup saudara. Ada amin? Tuhan kita yang kita sembah itu Bapa yang sungguh baik dalam hidup kita, tidak pernah merencanakan, tidak pernah merancangkan hal yang buruk atau kecelakaan atas setiap saudara dan saya. Percayalah bahwa apa yang datang dari Tuhan adalah selalu mendatangkan kebaikan. Jadi apa yang datang daripada Tuhan itu adalah selalu tentang kebaikan, amin. Rancangannya adalah selalu tentang hal yang baik. Kenapa rancangannya selalu hal yang terbaik? Kenapa rencananya selalu hal yang terbaik? Tahukah saudara bahwa Dia begitu mengasihi saudara? Dia begitu mencintai saudara. Sekalipun saudara yang hadir hari ini merasa bahwa saudara tidak melihat itu dalam hidup saudara hari ini, bukan berarti bahwa Tuhan tidak sayang sama saudara. Dan bahkan sekalipun, dan saya ulang sekali lagi, dan bahkan sekalipun sebelum saudara datang pada pagi hari ini, saudara baru saja mungkin melakukan kesalahan, Tuhan adalah Tuhan yang tetap sayang sama saudara. Sekalipun apa yang saudara lakukan sebelum saudara datang ke gereja ini, saya mau sampaikan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang tetap mengasihi saudara. Tuhan adalah Tuhan yang tetap mencintai saudara. Saya tadi pagi sebelum masuk ke sini, saya sangat diberkati dengan setiap usher yang berdiri di sana. Saya melihat ada kata-kata tentang Jesus love you. Saudara sadar atau tidak sadar tadi ketika datang ke tempat ini, ke gereja ini, apakah saudara melihat tulisan ini ada di pintu ketika saudara masuk ke gereja ini? Kabar baiknya hari ini saya mau sampaikan bahwa ini tidak hanya sekedar kata-kata kalau saudara masuk, tetapi benar bahwa Yesus mencintai saudara. Yesus mengasihi saudara. Amin. Amin. Jesus love you. Tuhan Yesus itu mengasihi saudara. Apapun yang menjadi keadaan saudara hari ini, Tuhan mengasihi saudara. Tuhan mencintai saudara, katakan amin. Tapi tahukah saudara, seringkali si jahat memanipulasi hati dan pikiran kita. Cara kerja daripada si jahat itu adalah sangat senang dia bekerja memainkan atau memanipulasi hati dan pikiran kita. Untuk apa? Untuk tidak melihat bahwa kita adalah pribadi yang begitu dikasihi Tuhan. Jadi iblis itu sangat senang untuk memanipulasi hati dan pikiran kita. Untuk apa? Untuk tidak melihat ini di dalam hidup saudara. Untuk tidak melihat Yesus mengasihi saudara. Itulah cara kerja iblis. Dia mengacaukan pikiran kita. Dia mulai memanipulasi hati dan pikiran kita. Untuk apa? Untuk mengacaukan pikiran kita. Untuk berkata bahwa Tuhan gak mengasihi kita.
Dan seringkali si jahat membawa mata jasmani kita untuk melihat dan fokus kepada realita hidup. Dan membawa pikiran kita seolah-olah Tuhan gak ada. Dan si jahat itu membawa kita seolah-olah Tuhan gak sayang sama saudara. Dan seolah-olah si iblis atau si jahat itu seolah-olah memperlihatkan kita bahwa Tuhan gak mau tolong saudara. Itulah cara kerja si iblis. Padahal apa yang kita alami sebenarnya terlepas daripada semuanya itu, akibat daripada apa yang keputusan kita yang salah, kita pasti akan menanggung risiko yang ada. Jadi bukan karena Tuhan gak sayang, bukan karena Tuhan tidak mengasihi kita, tetapi setiap risiko ataupun yang terjadi dalam hidup kita itu adalah keputusan daripada keputusan kita yang salah. Jadi bukan karena Tuhan gak mengasihi saudara, bukan karena Tuhan gak menolong saudara. Tapi kalau itu terjadi dalam hidup saudara dan saya itu karena keputusan kita yang salah, katakan amin. Kenapa seperti itu? Karena percaya yang salah, saudara akan melihat segala sesuatunya salah dan akhirnya juga saudara akan bertindak salah. Akibatnya tidak sedikit daripada banyak orang akhirnya kecewa sama Tuhan, enggak sedikit akhirnya orang menyalahkan Tuhan atas keadaan yang ada di dalam kehidupannya. Anda boleh catat ini bahwa percayalah bahwa apa yang datangnya dari pencuri adalah selalu untuk mencuri. Apa yang datangnya dari pencuri adalah selalu membunuh dan bahkan membinasakan. Yohanes 10 ayat 10 berkata bahwa pencuri datang hanya untuk apa? Untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi tadi Yesus datang adalah untuk membawa kebaikan bagi setiap saudara dan saya. Apapun itu, dengar baik bahwa kebenarannya adalah kita yang ada pada pagi hari ini. Yang hadir pada pagi hari ini adalah kita adalah pribadi yang teramat dikasihi oleh Tuhan. Saudara yang hadir hari ini, saudara adalah pribadi yang begitu dan teramat dikasihi Tuhan. Terlepas daripada apapun yang saudara lakukan, Dia mengasihi saudara. Jadi pada kesempatan ini, please jangan mempermainkan kasih Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Please jangan mempermainkan kasih Tuhan yang luar biasa dengan hidup semaunya kita. Please jangan permainkan kebaikan Tuhan itu dengan apa? Dengan hidup sesuka-sukanya kita. Coba ngomong ke diri saudara, kalau biasanya kita bilang ngomong samping kiri kanan saudara. Hari ini saya mau katakan, coba ngomong ke diri saudara, tunjuk saudara, perkatakan dalam diri saudara seperti ini. Saya adalah pribadi yang begitu dikasihi oleh Tuhan. Kenapa saya sampaikan ini? Karena kalau kita melihat Tuhan salah, kita juga akan melihat diri kita salah dan selalu melihat diri kita dari perspektifnya kita. Bukan melihat dari perspektifnya Tuhan, karena kita terbatas dan Tuhanlah yang tidak terbatas. Oleh karena itulah kita harus melihat segala sesuatu dari perspektifnya Tuhan. Karena kita ini adalah pribadi yang terbatas dan Dia adalah pribadi yang tidak terbatas. That's why kita melihat diri kita dari perspektif siapa? Jangan melihat perspektif dari diri kita, tetapi melihatlah dari perspektifnya Tuhan. Ketika kita tidak melihat itu dari perspektifnya Tuhan dan akhirnya kita tidak akan bisa menikmati apa yang Tuhan sudah sediakan atas hidup saudara dan saya. Boro-boro menikmati perspektif kita ke Tuhan aja salah gitu. Gimana kita bisa menikmati apa yang Tuhan sudah sediakan? Jadi perlu bagi kita untuk melihat perspektif kita, melihat sama seperti perspektif Tuhan di dalam melihat hidup kita. Dan akhirnya ketika kita melihat diri kita dari kacamatanya kita, saya percaya bahwa kita akan mengalami 4L ini. 4L itu adalah yang pertama, saudara akan lelah. Ketika perspektif saudara dipakai untuk melihat hidup saudara, bukan perspektif Tuhan, saudara akan mengalami letih lesu. Saudara akan mengalami lelah, saudara akan mengalami letih, saudara akan mengalami lesu, dan saudara akan mengalami lunglai. Dan akhirnya saudara akan kalah di situ. Ngomong samping kiri kanan saudara, jangan sampai mengalami 4L ini ya. Jangan sampai mengalami lelah, letih, lesu, dan lunglai. Ada amin? Pagi hari ini saya mau mengajak saudara untuk sama-sama belajar. Saya mau cerita, bukan cerita dongeng di sini, tetapi saya mau sharing kepada saudara. Dan saya mau saudara ketika saudara mendengar khotbah ini pada pagi hari ini, saudara boleh dengerin
Saudara boleh catat, saudara boleh mengambil Alkitab, saudara boleh mengambil tab saudara, catatan saudara, saudara boleh catat, saudara boleh duduk yang manis, tetapi pastikan ketika mendengar khotbah saudara jangan sampai tertidur. Karena nanti kalau ada rapture saudara nggak diangkat. Jadi pastikan saudara cek kanan kiri saudara, senggol kalau dia lagi mungkin agak-agak sedikit ngantuk, saudara bangun. Nanti kalau ada rapture saudara nggak terangkat, bilang ya. Dan saya mau saudara ketika saudara mendengar khotbah pagi ini, saudara benar-benar tangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan. Dan saudara ketika mendengar khotbah ini, please jangan saudara scroll Instagram saudara, lihat-lihat status orang lain, atau mungkin saudara buat status sendiri. Habis makan siang ini makan di mana ya? Gak usah buat saudara, di bawah itu terlalu banyak yang menyediakan makanan buat saudara. Jadi nanti habis dari sini saudara boleh makan di bawah. Jadi hari ini ketika dengar khotbah saudara jangan fokus dengan gadget saudara, tetapi fokuslah untuk membaca firman Tuhan di Alkitab saudara. Amin, amin. Karena itulah budaya yang kita boleh kerjakan di GKS Balikpapan. Amin. Di dalam Alkitab Yesus berkata, jangan takut, jangan gentar, jangan gelisah. Jadi di Alkitab sering sekali Yesus berkata jangan takut, jangan gentar, dan jangan gelisah. Kalau saya tidak salah atau koreksi saya bahwa Alkitab mencatat ada sebanyak kurang lebih 365 kali kata-kata ini dinyatakan di Alkitab. Jangan gentar, jangan takut, jangan gelisah. Kalau saya boleh hitung ada 365 kali di Alkitab dicatat jangan takut, jangan gentar, dan jangan gelisah. Pertanyaan saya buat saudara adalah ada berapa hari dalam setahun? Atau ada di antara saudara yang gak tahu 1 tahun berapa hari? Ada berapa hari dalam setahun? 365 hari. Artinya adalah setiap hari Tuhan mau berkata kepada saudara dan saya setiap harinya, hey jangan takut, jangan gelisah, dan jangan gentar. Setiap hari Tuhan mau katakan atas setiap kita bahwa jangan takut, jangan gentar, dan jangan gelisah hatimu. Karena setiap si jahat juga nggak pernah berhenti dengan segala cara dan tipu muslihatnya, berusaha untuk membuat kita untuk gelisah, untuk membuat kita takut, dan untuk membuat kita gentar. Jadi ketika Tuhan memperkatakan jangan takut, jangan gentar, jangan gelisah hatimu, si iblis juga nggak tinggal diam. Dia berusaha untuk mencuri itu, dan dia berusaha untuk memanipulasi itu, dan dia berusaha untuk nyatakan bahwa hey gelisahlah, gentarlah, takutlah. Tetapi jangan pernah dengar apa yang si jahat katakan, tetapi Yesus dengarlah apa yang Yesus katakan, jangan gentar, jangan takut, dan jangan gelisah hatimu. Itu sebabnya apapun yang terjadi dalam hidup saudara dan saya, sekalipun itu hal yang buruk, sekalipun yang terjadi dalam hidup saudara adalah hal yang buruk, saya mau kasih tahu bahwa jangan takut, jangan gentar, dan jangan gelisah. Karena saudara dan saya punya Allah yang hebat, saudara punya Allah yang luar biasa. Dan Tuhan kita yang kita sembah itu ada bersama-sama dengan kita. Oleh karena itu ketika kita menyadari ini bahwa gak usah takut, gak usah gentar, gak usah gelisah. Dan ketika pun itu mungkin kita alamin, tetap perkatakan bahwa Tuhan Yesus bilang jangan takut, jangan gentar, dan jangan gelisah hatimu. Sampaikan kanan kiri saudara, God with you bro and sis, bilang Tuhan ada bersama-sama dengan kita, amin. Seberapa banyak kita percaya bahwa Yesus ada bersama-sama dengan kita? Boleh lambangin tangan saudara, amin. Iblis boleh mereka-reka hal yang jahat di dalam hidup saudara. Iblis boleh merancangkan hal yang jahat atas saudara. Tetapi dengar kabar baik ini bahwa tetapi saya percaya Allah saudara dan Allah saya akan mengubah semua rencana dan rancangan buruk itu menjadi berkat. Iblis bisa saja mereka-reka hal yang gak baik dalam hidup saudara. Iblis juga bisa merencanakan hal yang jahat dalam hidup saudara. Tetapi Yesus yang kita sembah itu sanggup mengubah rencana dan rancangan yang buruk itu menjadi berkat atas setiap kita. Saya nggak tahu kenapa waktu saya mempersiapkan khotbah ini dan ini juga saya rasakan. In spirit saya merasakan ada rantai yang sedang dilepaskan hari ini. Ada ketakutan, ada kegelisahan, ada kegentaran hatimu yang hari ini dirobohkan dalam dirimu.
Saya nggak tahu kenapa ketika saya berdoa dan mempersiapkan ini, dan ini sangat terasa dalam spirit saya bahwa hari ini ada sesuatu yang lepas dalam diri saudara. Hari ini ada sesuatu yang Yesus kerjakan atas setiap saudara. Sehingga saudara tidak lagi takut, saudara tidak lagi gelisah, dan saudara tidak lagi gentar akan hidup saudara. Tahukah saudara bahwa setiap kita di tempat ini kita ditetapkan untuk mengerjakan hal-hal yang besar. Mungkin banyak dari saudara berkata, Pastor ngomong kita dipersiapkan dan kita melakukan hal-hal yang besar. Pastor ngomong dan kenyataannya kehidupan sehari-hari saya biasa-biasa saja gitu. Hari ini saudara yang hadir mungkin berkata bahwa ketika saya tadi sampaikan bahwa Tuhan membawa kita untuk melakukan perkara besar. Tetapi berbanding terbalik dengan apa yang saudara alami. Mungkin saudara berkata bahwa Pastor saya enggak ngalamin sesuatu hal yang besar. Saya dalam hidup saya masih mengalami hari-hari yang biasa-biasa saja. Bahkan keadaan kehidupan sehari-hari saya lagi ada di bawah dan bahkan lagi keadaan terburuk. Tetapi satu hal yang mau saya tegaskan atas saudara, kita sepakat hari ini. Jangan biarkan tipu daya iblis untuk saudara yakini. Tetapi percayalah akan apa yang Tuhan perkatakan atas hidup saudara. Katakan dengan iman dan suara keras, aku percaya Tuhan menetapkan aku untuk hal-hal yang besar. 1, 2, 3. Aku percaya Tuhan menetapkan aku untuk hal-hal yang besar. Katakan amin. Di Alkitab saudara dan saya sangat jelas dan sudah dinubuatkan bahwa masa depan saudara dan saya adalah masa depan yang gilang gemilang. Masa depan saudara adalah masa depan yang penuh pengharapan. Bukan kata saya, tetapi di Alkitab dinubuatkan bahwa masa depan kita adalah masa depan yang penuh pengharapan. Masa depan saudara dan saya adalah masa depan yang gilang gemilang. Artinya masa depan saudara dan saya dijanjikan oleh Tuhan adalah masa depan yang penuh pengharapan. That's why kita harus cek diri kita, kata siapa yang kita percayai. Kata Tuhan atau kata si pencuri tadi. Jadi kalau hari ini saudara mungkin dalam keadaan terpuruk, saudara dalam keadaan di bawah, perkatakan dalam dirimu bahwa Tuhan gak membawa engkau pada perkara-perkara kecil. Tetapi Tuhan membawa kita kepada perkara-perkara yang besar. Yang menjadi bagian kita dan pertanyaannya dalam hati kita, siapakah yang kita percayai? Apakah kita percaya keadaan yang ada? Apakah kita percayai dengan apa yang iblis sedang coba curi dari Anda? Atau saudara percayai apa yang Yesus katakan atas hidup saudara? Anda boleh catat ini bahwa pengharapan yang dijanjikan Tuhan adalah pengharapan yang hidup. Dan pengharapan yang dijanjikan oleh si jahat adalah pengharapan yang mati. Oke, dengan cepat saja mari sama-sama kita melihat apa yang firman Tuhan katakan tentang hidup dan masa depan saudara dan saya. Mari sama-sama kita buka Alkitab saudara, boleh sama-sama kita buka di Yeremia 29 ayat 11 sampai dengan 14 dalam terjemahan barunya. Saya bacakan kepada saudara, sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Saya percaya bahwa ayat ini adalah ayat yang sangat luar biasa dan saya juga percaya bahwa setiap kita sering sekali mendengarkan ayat ini, bahkan kita hafal ayat ini. Dikatakan sebab aku ini siapa? Dia Tuhan mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada Tuhan mengenai saudara dan saya. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ayat 12 dikatakan, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka apa kata Tuhan? Aku akan mendengarkan kamu. Ayat 13, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku memulihkan keadaanmu, dan aku mengumpulkan kamu dari segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku adalah mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana kamu telah membuang kamu. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu.
Saya pribadi banyak diberkati dengan luar biasa dengan ayat ini. Apa yang Tuhan nyatakan sebagai peneguhan dari ayat ini. Bagaimana akhirnya apa yang dijanjikan Tuhan digenapi atas hidup bangsa Israel pada waktu itu. Dan nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi bahwa kitab Yeremia 29 ini adalah sebagai pesan Tuhan kepada Nabi Yeremia buat bangsa Israel, di mana bangsa Israel pada waktu itu sedang mengalami pembuangan ke Babel. Dan saya percaya juga ini sebagai pesan Tuhan yang relate dengan setiap kehidupan kita pada pagi hari ini. Jadi kalau saudara boleh baca, Yeremia 29 ini adalah sebagai pesan Tuhan kepada Nabi Yeremia, kepada bangsa Israel yang dimana mereka mengalami pembuangan ke Babel, dimana pada waktu itu mereka ada di Babel dan di bawah pemerintahan oleh Nebukadnezar. Kalau kita baca kitab Yeremia ini, bangsa Israel harus mengalami pembuangan ke Babel selama 70 tahun lamanya di bawah pemerintahan Raja Nebukadnezar. Di mana bangsa Israel sebelum mengalami pembuangan ke Babel, kalau kita boleh baca, raja yang memerintah pada waktu itu adalah Raja Yehuda, dikenal namanya Yoyakim. Jadi sebelum mereka mengalami pembuangan ke Babel, raja yang memerintah pada waktu itu adalah Raja Yoyakim. Raja Yoyakim ini adalah raja yang tidak takut Tuhan. Kalau saudara baca bahwa Raja Yoyakim ini adalah raja yang tidak takut akan Tuhan dan dikenal melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Sehingga pada masa pemerintahan Raja Yoyakim, bangsa Israel pada waktu itu tidak setia kepada Tuhan. Jadi waktu di dalam pemerintahan Raja Yoyakim, bangsa Israel itu waktu itu tidak hidup di dalam Tuhan, enggak setia sama Tuhan. Dan bahkan di Alkitab dicatat bahwa mereka menyembah berhala bukan menyembah Tuhan. Akibat dari ketidakpercayaan mereka akan Tuhan, mereka harus mengalami masa pembuangan 70 tahun di Babel. Jadi karena ketidakpercayaannya mereka, di mana mereka menyembah berhala dan bukan menyembah Tuhan, akhirnya Tuhan mengizinkan bangsa Israel pada waktu itu untuk boleh untuk ada di pembuangan ke Babel dan ada dalam pemerintahan Nebukadnezar pada waktu itu. Saudara mungkin bisa baca di rumah cerita atau kisah perjalanan hidup bangsa Israel mengalami pembuangan ke Babel pada waktu itu. Di sini saya tidak menceritakan itu, tetapi pada kesempatan ini apa yang saya mau bagikan kepada saudara dan dari kejadian ini adalah masa 70 tahun bangsa Israel harus mengalami pembuangan ke Babel dan mengalami penindasan dari kekuasaan dari Raja Nebukadnezar adalah bukan masa-masa yang mudah. Saudara boleh bayangkan bahwa 70 tahun lamanya mereka ada pembuangan di Babel dan mereka mengalami masa-masa sukar, mereka mengalami masa-masa sulit, bukan satu hari, bukan satu minggu, bukan satu bulan atau bukan satu tahun. Tetapi dicatatkan di Alkitab mereka mengalami itu selama 70 tahun. Bayangkan kalau saudara ada dalam keadaan sana 70 tahun, saudara ada di bawah masa-masa sulit dan saudara ada dalam masa-masa penindasan. Saya percaya di dalam masa-masa pembuangan itu, di dalam masa 70 tahun itu, sebagian besar dari mereka mungkin berpikir seperti ini. Ini saya coba lagi analogikan dan saya menempatkan diri saya pada waktu itu di bangsa Israel pada waktu pembuangan di Babel itu. Sebagian besar dari mereka mungkin berpikir bahwa tidak ada lagi pengharapan bagi mereka. 70 tahun bro and sis mengalami penindasan, masa-masa sulit. Saya percaya bahwa sebagian mereka berpikir bahwa tidak ada lagi pengharapan bagi mereka. Kemungkinan besar banyak dari mereka berpikir bahwa mereka bakalan mati semua di situ. Dan mereka pasti hidup mereka akan berakhir di situ. Dan mereka akan berpikir bahwa ini adalah akhir daripada hidup mereka. Kemungkinan besar mereka juga berpikir bahwa Tuhan tidak akan menolong mereka dan Tuhan tidak akan mungkin mengembalikan mereka kepada negeri mereka. Ini yang saya coba analogikan ketika saya memposisikan diri saya bahwa mungkin pikiran-pikiran ini yang mereka alami ketika masa pembuangan itu. Ketika mereka mengalami masa penindasan itu, ketika mereka mengalami masa-masa sulit itu. Saya yakin bahwa pada masa itu kebanyakan dari mereka sudah tidak punya pengharapan lagi. Dengan 70 tahun lamanya saya bisa pastikan bahwa kebanyakan daripada mereka tidak ada lagi pengharapan mereka. Tetapi kabar baiknya menjadi perenungan bagi saya di sela-sela mempersiapkan khotbah ini adalah di saat mereka mengalami semuanya itu, apakah Tuhan berhenti? Kalau kita baca di saat mereka mengalami semua itu, apakah Tuhan berhenti? Di saat mereka mengalami masa-masa sulit itu, apakah Tuhan tidak peduli sama mereka? Di masa 70 tahun itu, apakah akhirnya Tuhan tidak menolong mereka? Tuhan memang mengizinkan itu terjadi atas bangsa Israel.
karena akibat dari ketidakpercayaan mereka kepada Tuhan. Bukan karena Tuhan benci, tetapi karena akibat dari apa yang mereka lakukan. Tuhan mau kasih tahu ke bangsa Israel di mana masa 70 tahun itu bahwa kamu gak bisa buat apa-apa tanpa Tuhan. Tuhan sedang mengajar bangsa Israel pada waktu itu, tanpa Tuhan mereka gak akan bisa ngapa-ngapain. Tanpa Tuhan gak ada kekuatan, gak ada sukacita bagi kalian di dalam masa pembuangan 70 tahun itu. Tetapi sekalipun mereka tidak setia dan bahkan tidak percaya, sekalipun mereka tidak setia dan bahkan di dalam ketidakpercayaan mereka sekalipun, Tuhan menemukan mereka dengan masa depan yang penuh harapan. Di ayat 11 tadi dikatakan bahwa Tuhan merencanakan masa depan kita dalam masa depan yang penuh harapan. Sekalipun masa-masa sulit itu mereka di dalam ketidakpercayaan mereka sekalipun, Tuhan meneguhkan mereka dengan masa depan yang penuh harapan. Tuhan tetap menolong mereka. Nanti saya akan jelaskan satu persatu di setiap ayat yang dinyatakan bahwa Tuhan tetap menolong mereka. Tuhan tetap mengasihi mereka. Tuhan tidak membiarkan bangsa Israel pada waktu itu. Dan Tuhan tetap memberikan pengharapan atas mereka. Tuhan gak biarin hidup mereka berakhir di Babel. Tuhan gak biarin mereka mati di situ. Tuhan tidak menolak mereka, bahkan Tuhan berkata, dan inilah sebagai penggenapan janji Tuhan atas mereka. Jadi atas apa yang mereka lakukan, atas apa yang mereka kerjakan di dalam ketidakpercayaannya, Tuhan gak biarin mereka. Tuhan tetap ada sama-sama mereka. Tuhan menolong mereka. Tuhan bahkan tidak menolak mereka. Mari kita lihat di Yeremia 29 ayat 12 sampai 14, bahkan dikatakan sebagai bukti bahwa mereka tidak ditolak oleh Tuhan, bahwa mereka tidak dibiarkan oleh Tuhan. Ayat 12 dikatakan, dan apabila kamu berseru dan datang. Ketika tadi di ayat 11 dijanjikan, dinyatakan Tuhan dibuatkan bahwa masa depan mereka adalah masa depan yang penuh pengharapan. Tuhan tidak merencangkan dan merancangkan kecelakaan atas mereka. Di ayat 12 ini dikatakan, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Jadi dalam keadaan itu pun Tuhan berkata kepada mereka, dan Tuhan berkata kepada saudara hari ini, ketika kita berseru dan datang dengan segala apapun yang saudara boleh lakukan di belakang saudara, Dia tetap Tuhan yang ada buat saudara, dan Tuhan selalu ada buat saudara, dan Tuhan akan selalu bersama-sama dengan saudara. Di ayat 13 dikatakan, apabila kamu mencari aku, kata Tuhan, kalau kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Tuhan bilang kalau kamu cari aku, kamu akan menemukan aku. Tuhan gak bilang kalau kamu cari aku berbalik muka kepada kamu karena atas apa yang kau lakukan. Tetapi buktinya di ayat ini dikatakan bahwa ketika kita berseru dan datang, Dia mendengarkan kita. Dia gak tutup telinga atas setiap kita. Ketika kita mencari Tuhan, Dia akan menemukan kita. Dan apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, yang luar biasanya adalah atas janji ini, atas bangsa Israel dikatakan, aku akan memberi kamu menemukan aku. Tuhan janji bahwa ketika kita cari Dia, Tuhan ngomong sama mereka bahwa aku akan menemukan kamu. Artinya adalah Tuhan yang cari mereka. Dikatakan aku akan memberi kamu menemukan aku. Artinya bahwa Tuhan datang sama mereka atas apa yang mereka lakukan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu. Tuhan janji di sini bahwa Tuhan akan memulihkan keadaan mereka. Dan aku akan mengumpulkan kamu dari bangsa, dari antara segala bangsa, dan dari segala tempat kemana kamu telah kuceraikan. Artinya apa saudara? Bahwa sekalipun mereka tidak setia, sekalipun mereka melakukan kesalahan dan dosa, Tuhan tidak menolak mereka. Tetapi dikatakan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu, hai GKS Balikpapan, mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, dan dikatakan lagi, aku akan memberi kamu menemukan aku. Tetapi dalam kesempatan ini saudara, ketika di dalam keberdosaan kita, di dalam kesalahan kita, Tuhan masih tetap mau menerima kita. Tuhan gak memalingkan wajahnya kepada kita, dan bahkan Tuhan menyediakan masa depan yang penuh harapan. Masihkah kita dalam hidup ini hidup sesuka-suka kita? Hidup semaunya kita? Ini yang perlu harus kita renungkan, bahwa di dalam kesalahan kita sekalipun Tuhan menerima kita.
Mungkin saudara tidak bisa diterima oleh orang lain, tetapi hanya satu pribadi yang bisa menerima saudara padanya, itu Tuhan. Kalau ini benar-benar kita renungkan, kita yakini dalam diri kita, masihkah kita sanggup untuk hidup semaunya kita dan hidup tidak seturut dengan apa yang Tuhan boleh nyatakan atas setiap kita. Pas saya benar-benar renungkan ayat ini, hati saya semakin amazed sama Tuhan. Ini dahsyat banget kalau kita benar-benar renungkan. Saya undang tim praise and worship boleh maju ke depan. Ketika merenungkan firman Tuhan di ayat 11 sampai dengan 14 ini, saya merenungkan bagaimana Tuhan ada bersama-sama dengan bangsa Israel. Saya merenungkan bahwa bagaimana Tuhan ada tetap bersama-sama dengan saudara. Sekalipun itu di dalam kesalahan saudara, sekalipun ketidakpercayaan saudara, Dia pribadi yang mengasihi saudara. Bukankah hanya satu pribadi yang sanggup menerima kita apa adanya? Bukankah hanya Yesus yang sanggup menerima kita apa adanya? Ketika saudara baca firman Tuhan di Yeremia 29 ini, apa yang terlintas di hati dan pikiran saudara? Saya pribadi ketika membaca ini, saya semakin amazed sama Tuhan. Saya masih semakin terkagum-kagum sama Tuhan atas kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Dia menjanjikan masa depan saudara yang penuh harapan. Dia tidak merencanakan dan merancangkan hal yang buruk atas saudara. Dan Dia adalah Tuhan yang senantiasa ada bersama-sama dengan saudara. Apakah alasan kita untuk tidak percaya sama Tuhan? Apakah yang menjadi alasan kita untuk kita berkata bahwa Tuhan Kau terbaik dalam hidup kita? Ketika Nabi Yeremia menyampaikan pesan Tuhan kepada bangsa Israel, dan bangsa Israel baca surat itu yang dituliskan di Yeremia 29 ayat 11 yang kita tadi baca, bahwa rancangan Tuhan atas mereka adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, dan masa depan yang dijanjikan kepada mereka pada waktu itu adalah masa depan yang penuh pengharapan. Dan inilah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada setiap kita yang hadir di tempat ini. Enggak ada satu rancangan Tuhan yang gagal dalam hidup saudara. Enggak ada satu rencana yang gagal dalam hidup Tuhan dalam hidup kita. Ketika membaca pesan dari Yeremia ini, saya percaya ketika bangsa Israel pada waktu itu di dalam masa-masalah sulit mereka, ketika mereka baca pesan daripada Nabi Yeremia ini, saya percaya ketika mereka mengalami masa-masa sulit itu, iman mereka dibangkitkan. Ketika mereka mungkin mengalami masa-masa sulit, penindasan yang luar biasa, pengharapan yang gak ada lagi. Tapi ketika mereka mendengarkan kabar baik ini dari pesan Tuhan atas Yeremia, berkata bahwa, "Hei bangsa Israel, hei GKS Balikpapan, masa depanmu itu masa depan yang penuh harapan." Ketika mendengar itu, saya percaya bahwa ada hati yang bersorak-sorai atas bangsa Israel pada waktu itu. Dan ada hati yang bersorak-sorai, saya percaya hari ini atas setiap kita di tempat ini. Ada iman mereka yang dibangkitkan dan harapan mereka yang mati dulu, yang mereka melihat 70 tahun itu, ada harapan yang mati kemudian hidup kembali ketika mereka mendengar pesan daripada Tuhan itu. Long story short, Alkitab mencatat bahwa bangsa Israel akhirnya kembali ke negeri mereka tepat seperti apa yang dijanjikan Tuhan di ayat 11-14 tadi. Jadi Tuhan menjanjikan kepada mereka untuk apa? Bahwa mereka akan dikumpulkan dan kamu dari atas segala bangsa dan segala bangsa tempat kemana kamu telah kucerai beraikan, dan Tuhan bilang, "Aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu." Inilah janji Tuhan kepada bangsa Israel pada waktu itu. Dan walaupun dari antara mereka pasti ada yang tidak percaya atas berita ini, atas kabar baik ini. Mungkin dari mereka ada yang tidak percaya atas apa yang mereka baca, atas apa yang mereka dengar. Karena kalau kita baca ceritanya di Alkitab saudara, dia akan dijelaskan bahwa mereka kembali dari Babel pada waktu itu. Dan ada juga yang kembali dan tidak menyembah Tuhan. Dan ada di antara mereka yang sudah Tuhan tolong nih. Tuhan udah bilang masa depanmu adalah masa depan yang penuh harapan. Aku gak menolong kamu, aku tidak membiarkan kamu, aku tidak menyingkirkan kamu. Tetapi dari mereka ketika mereka lepas daripada balik kepada tanah negeri mereka, masih ada, kalau kita baca, masih ada di antara mereka, masih banyak di antara mereka yang akhirnya menyembah berhala bukan menyembah Tuhan. Apa yang bangsa Israel alami di masa-masa pembuangan itu, saya renungkan, bukankah apa yang mereka alami relate dengan apa yang kita alami dalam kehidupan kita hari-hari ini?
Saya melihat hari ini masa-masa sulit selama 70 tahun itu, ketika saya baca firman ini, masa-masa sulit selama 70 tahun yang dialami bangsa Israel di Babel pada waktu itu bisa saja tentang kesalahan saudara. Masa-masa sulit 70 tahun itu kita tarik hari ini, mungkin saja itu sebagai pergumulan hidup saudara, masalah saudara, sakit penyakit saudara, beban hidup saudara yang saudara alami hari ini dan membuat saudara putus pengharapan dan berpikir bahwa tidak ada masa depan yang baik lagi dalam hidup saudara. Jadi masa-masa 70 tahun itu kalau kita tarik lirik dengan kehidupan kita, mungkin masa-masa sulit itu 70 tahun itu adalah sakit penyakit saudara, mungkin harapan saudara yang gak ada lagi, mungkin itu bicara tentang beban hidup saudara. Dan ini spirit saya merasakan bahwa ada di antara saudara yang hadir pagi ini akan mengalami ini. Saya merasakan bahwa ada yang Tuhan mau lepaskan dari hidup saudara pada hari ini. Apapun yang saudara hari-hari ini alami, saya percaya bahwa jangan pernah takut, jangan pernah gelisah, dan jangan pernah gentar karena Tuhan beserta dengan setiap kita. Jika pesan ini buat saudara, saya mau sampaikan dengar baik bahwa bukankah firman Tuhan ini sebagai bukti dan landasan iman saudara untuk tetap percaya apapun keadaan saudara hari ini. Firman Tuhan ini adalah sebagai bukti dan landasan iman kita supaya kita tetap percaya apapun keadaan saudara, Tuhan ada bersama-sama dengan saudara. Dan dengar baik bahwa Tuhan tidak merencanakan hal yang buruk atas setiap saudara. Tuhan tidak merancangkan kecelakaan atas hidup saudara. Tetapi Alkitab mencatat bahwa Tuhan merancangkan dan merencanakan hal yang baik atas hidup saudara. Yaitu masa depan saudara adalah masa depan yang penuh pengharapan, sekalipun di masa-masa sulit yang sedang saudara hadapi. Hari ini saya tidak tahu apa yang menjadi kegelisahan hati saudara. Saya tidak tahu apa yang menjadi ketakutan saudara. Tetapi hari ini Tuhan akan berperkara atas saudara. Tuhan akan membebaskan itu atas saudara, dan Tuhan akan membebaskan belenggu itu dari hidup saudara.